Balik lagi di podcast Musuh Masyarakat Paranoid bersama gue ada Coki Pardede di sini. Dan saya Tretan Muslim yang siap membawakan topik-topik yang kalau didengar pasti akan langsung kontroversi, Coki. Betul. Dan kita berusaha makin lama, makin episode kita makin banyak, kita berusaha betul kata Tretan Muslim mempush limit di mana topik ini akan semakin kontroversi sampai akhirnya menjadi penistaan. Bro, itu raja terakhir, bro, nanti, bro. Langsung penistaan. Bercanda. Bukan penistaan. Maksudnya topik yang selalu kalau dibahas orang langsung reaksi pertamanya, "Loh, kok bisa begitu?" Nah, begitu itu. Dan kali ini gue yakin kontroversi sekali, Pak. Sudah pasti ini, Coki. Karena topik kita kali ini adalah kita tidak setuju orang miskin dibantu. Langsung Anda yang dengerin ini di pinggir jalan, ada pengemis, bukan berarti Anda serempet ya. Tapi Anda pertimbangkan lagi, apakah bantuan ini akan berguna, ataukah hanya akan memperkaya, ataukah hanya akan membuat pengemis makin banyak? Betul. Tolong dipikirkan lagi. Karena begini, Pak, gua tuh sangat paham bahwa membantu orang tidak pernah salah. Benar. Tapi kalau caranya salah, yang ada kehancuran, bukan orang yang dibantu jadi lebih baik. Jadi kalau membantu pengemis, caranya harus tepat. Dan menurut gua, cara yang dilakukan selama ini salah. Ya. Makanya kita tidak setuju dengan semua cara yang dipakai untuk membantu pengemis sampai saat ini, Pak. Karena selama ini kita mungkin istilahnya tuh ngasih ikannya, Coki ya. Betul, jadi Pak. ada pengemis kasih uang. Kalau saya punya ide, kalau kita mau ngasih kailnya, ada pengemis, Anda tempeleng pakai tabloid lowongan kerja. Kerja, bro. Maksudnya biar dia kita kasih kailnya, Coki, jangan kasih ikan-ikannya. Oke. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kita membacakan definisi pengemis. Oke, baik. Ini definisi pengemis ternyata berbeda-beda begitu gue cek karena setiap negara punya takaran tersendiri apa miskin buat definisi tiap negaranya. Iya. Miskin di Amerika, miskin di Singapura beda dong sama miskin di Indonesia. Miskin Amerika, orang kaya di Indonesia mungkin. Lanjut, Coki. Ini dari Detik Finance. Oke. Detik Finance. Luar biasa sekali. Membahas keuangan. Ini definisi orang miskin di Indonesia menurut Hendra Kusuma. Siapa Hendra Kusuma? Penulisnya di Detik Finance. Oh ya. Ya bukan menurut Hendra Kusuma dong. Jadi Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan garis kemiskinan di Indonesia mengalami kenaikan 3,63%. Jadi orang miskin semakin banyak. Yaitu dari 387 ribu per kapita dari mulai Desember tahun 2017 menjadi 401 ribu per kapita per bulan Maret 2018. Berarti intinya adalah orang miskin adalah yang penghasilannya adalah per bulan sekitar 387 ribu lah. Sebulan 387 atau 400. Bro, itu bayar IndiHome doang, bro. Sumpah, bayar IndiHome paket Liga Italia, Liga Champion itu 387. Dan itu menjadi penghasilan orang miskin ya per bulan. Ya Allah. Iya sih. Buat apa 380 ribu? Itu makan kintan aja loh. 2 orang doang makan kintan. Ya kenapa orang miskin makan kintan? Iya, maksudnya penghasilannya kecil segitu, itu disebut orang miskin. Betul. Itu menurut Detik Finance. Menurut Detik Finance gitu. Jadi kalau menurut gua ya, Tretan Muslim, kalau menurut gua balik lagi, gua nggak setuju orang miskin dibantu. Kenapa? Karena dengan kita membantu orang miskin memberikan uang kepada mereka, itu hanya akan membuat mereka nyaman pada zona nyamannya dan tidak mau keluar dan bekerja, Pak. Ya. Nah satu nih, gue juga gak setuju cara membantu orang miskin satu. Kan ada bapak-bapak tua tuh di Twitter. Ini unpopular opinion nih. Lo tau kan di Twitter bapak-bapak tua yang kita suruh beli dagangannya. Ya, meskipun kita gak butuh katanya. Meskipun kita gak butuh, beli aja dagangannya untuk membantu bapak tua ini. Twitter, please do your magic, biasa di Twitter tuh. Ya tapi kan kita kan jadi mubazir tuh di agama lu kan dosa. Kok agama gue doang, Coki? Iya kan gue kan gak punya. Enggak, maksudnya itu bukan dari pandangan agama doang. Kalau kita membeli barang tapi kita tidak butuh. Iya. Itu kalau kita lakukan terus please do your magic, ini akan terjadi pergeseran supply and demand barang. Contoh, ada kakek-kakek. Ya. Dia memang di pinggir jalan menjual kemoceng. Ya. Kita tidak butuh kemoceng. Setiap hari kita beli kemoceng. Terus semua orang beli kemoceng. Rumah kita jadi gudang kemoceng. Maksudnya untuk apa mubazir? Kenapa kita menolong orang menghasilkan masalah baru? Iya, dan yang untung jadi produsen kemocengnya. Siapa tahu bapak ini hanya reseller. Loh iya, bro. Bisa aja kan? Bapak ini hanya misalnya dia jualan kerupuk.
Yang untung produsennya, rasakan kamu Twitter please do your magic. Yang kaya adalah pabriknya, ya kan? Iya benar juga loh. Yoi, karena ini kalau menurutku kalau cara membantunya adalah membeli barang meskipun nggak butuh. Merusak harga kemoceng. Merusak harga kemoceng. Karena harga kemoceng kalau menurut prinsip ekonomi adalah semakin banyak dibeli harganya semakin murah. Nah, jadi iya gua ngerti kan karena dibeli karena kan semua orang jadi punya kemoceng yang lama-lama ya harga turun. Pengrajin kemoceng yang sebenarnya yang dirugikan sama bapak-bapak tua nah, ini. iya itu maksudku. Jadi nggak stabil. Betul. Yang laku kemoceng di Jakarta Barat doang. Orang Papua, orang mana kenapa hanya beli di Jakarta Barat? Kalau menggunakan prinsip dan kalau semua orang memakai prinsip itu, beli semua kerupuk dibeli, apa rengginang dibeli semua, padahal nggak butuh, itu menurutku akan terjadi ketidakseimbangan harga nantinya, Joki. Kalau hanya membantu, kalau aku sih tetap saran utamanya adalah membantu memberi kailnya, bro. Membantu harus dengan cara yang tepat ya. Dan coba tadi lo lihat di internet kan katanya ternyata pengemis tuh gajinya tuh lebih ini ya. Nah ini ada data nih data dari sumber yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Penghasilan pengemis di Jakarta lebih besar dari manajer. Petugas suku Dinas Sosial Jakarta Selatan menemukan fakta mengejutkan. Dalam sehari pengemis di Jakarta bisa mengantongi penghasilan sekitar 750.000 hingga 1 juta per hari, bro. Gokil. 1 hari 1 juta kalikan 30 hari 30 juta, bro. Gaji manajer di Jakarta aja, Cok, itu 12 hingga 20 jutaan. Gokil. Pengemis 30 jutaan, bro. Jadi kalau Anda melihat pengemis lagi duduk di pinggir jalan, jangan-jangan dia punya akun Netflix. Dengan gaji 30 juta seperti itu, Pak. Kenapa punya akun Netflix, bro? Loh, dengan gaji 30 juta seperti itu? Bukan masalah duit, orang pengemis ngerti apa Netflix, bro? Kita nggak pernah tahu, Pak. Lo tahu nggak sih banyak cerita pengemis di kampungnya itu rumahnya punya parabola, punya rumah, punya sawah, punya apa. Ini maksudnya kan kalau gini deh, jangan gampang kasihan lihat pengemis yang duduk-duduk di pinggir jalan, Pak. Karena itu semua kepalsuan, gua nggak pernah. Karena belum lagi ini, Coki, konspirasi ini. Apa namanya? Anak kecil yang diperalat, ternyata itu disuruh orang tuanya, atau yang itu ini, bangsat banget sih gue. Itu sering nggak ente lihat anak kecil? Iya. Terus ada katanya orang-orang dewasa yang berjaga di ujung-ujung itu katanya dipaksa bekerja, Coki. Nah kalau kita ngasih terus, ya akan jadi lingkaran setan. Betul. Yang kaya kan pengepulnya tadi, namanya? Brengsek. Bukan pengepul, apa namanya? Orang yang memanfaatkan anak kecil, memanfaatkan miskin. Bahkan nih, Coki, kalau ente tahu juga, pengemis zaman sekarang tuh inovasinya lebih gokil, bro. Maksudnya? Ada yang pura-pura pincang. Sering ada gerbekan tuh, bukan gerbekan. Maksudnya pas pura-pura pincang, begitu Satpol PP datang, disidak bisa jalan, ya kan? Kadang aku lihat, Coki, bapak-bapak bawa tongkat, tapi kakinya nggak kenapa-napa. Makanya aku pengen ngetes, Pak, saya mau ngasih, tapi apa yang cacat? Kata itu. Mencurigakan, bro. Dan gara-gara pengemis yang kayak gini, kita jadi curiga sama orang difabel asli, Coki. Emang brengsek. Emang ini salah satu efek dari pengemis-pengemis palsu, membuat kita jadi seuzon dengan orang yang cacat beneran, Pak. Makanya begitu ada orang cacat beneran, pengemis ya kamu? Saya orang cacat beneran dong. Takutnya begitu, bro. Dan ada lagi, Coki, pengemis zaman sekarang tuh dia suka mendramatisir sampai sewa bayi. Ini fakta serius, Coki. Ada persewaan bayi. Oh iya, gue pernah dengar. Jadi aku nggak tahu source bayinya nih. Mereka dapat bayi dari Tokopedia atau Shopee, nggak tahu. Yang jelas ada persewaan bayi. Untuk mungkin di sewabayi.com mungkin. Untuk mendramatisir gitu. Untuk mendramatisir kayak aduh ibu itu kasihan. Iya, tapi ini beneran. Jadi ada beberapa itu biasa pembantu, Pak. Yang orang jadi pembantu nih. Jadi ada rumah, bapak ibunya punya anak, tapi bapak ibunya kerja. Anaknya masih balita. Sama pembantunya, balitanya ini di drugs obat tidur. Habis itu disewain sama pengemis per hari berapa. Terus dibawa ngegembel. Itu ada beberapa kasus kayak gitu. Jadi supaya efek dari waktu dia ngegembel ini jadi lebih kasihan karena bawa anak, lebih dramatis bawa anak. Makanya kalau lo lihat anak kecil yang dibawa sama pengemis itu tidur terus kan? Iya. Rumornya katanya di drugs dibikin tidur. Dikasih apa, Coki? Dumolit kalau nggak salah. Kenapa dumolit? Jadi orang mendramatisir. Sekalian aja buat ibu-ibu pengemis. Anda kalau mau lebih kasihan lagi, bayi habis melahirkan masih ada tali pusarnya. Ente bawa ngemis. Tolong, ini nggak punya duit. Jadi ini
Pengemis punya selalu berinovasi lagi, Joki. Dan ada lagi menurutku pengemis gaya. Padahal dengan segala kreativitasnya dia bisa pakai untuk bikin usaha ya daripada mengemis ya. Sewa bayi kalau dikumpulin bisa buat modal usaha ya. Karena mungkin memang mentalnya sudah biasa ngemis. Nah ini ada Coki selain sewa bayi. Ya. Ada menurutku pengamen itu kalau tidak menghibur, menurutku dia pengemis juga. Gimana nih? Gini, pengamen itu kalau dia bawa gitar, bawa apa, respect. Karena dia beneran menghibur. Apalagi kalau iya bener, dia bawa alat musik, bawa dan benar nyanyinya ya. Erwin Gutawa kan. Intinya dia berusaha, ada effort untuk nyanyi, alat musiknya lengkap. Sekarang ada pengamen yang dia alat musiknya tepuk tangan. Iya betul. Plak 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 itu kuncinya apa tepuk tangan? Plak 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 itu C apa D gitu, Bro. Dan menurutku itu setengah mengemis, Bro. Duh, ente tahu nggak pengamen tepuk tangan di lampu merah? Tahu gue. Ya, bla 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 bla. Nah itu menurutku apa namanya? Sama pengemis itu. Pengamen yang ini mengancam. Oh, mengancam. Saya baru keluar dari penjara, jadi daripada saya merampok lebih baik saya mengamen. Nah, mengapa disclaimernya seperti itu? Atau yang pengamen di taman, Bro. Yang mana? Pengamen 5 orang. Iya. 1 main gitar, 4 orang mengintimidasi. Ya. Oh, kita maklum Mas, 2 orang melotot kan. Ayo kamu gitu, Bro. Itu dia pengamen yang menurutku nggak berusaha. Ya ada usaha tapi dimaksimalin dulu dong. Karena itu kalau ngamen nggak ngomong ayo kamu Enggak, tapi sinetron banget bangsa. Oh, tapi matanya melotot, Bro. Dalam hatinya aku denger kan. Ayo nggak ngasih kamu. Dan itu menurutku kalau pengamen semacam itu setengah mengemis. Sama ini yang ini gua tahu nih pengamen. Lu tau kan yang suka jalan bawa sound system, yang masang lagu dangdut. Nah, nggak ada yang salah sama itu. Nggak ada yang salah, itu berusaha itu. Tapi yang aneh tuh dia masang lagu tapi nggak nyanyi, Pak. Enggak, yang ada. Kan kalau dipasang terus dia nyanyi pakai mikrofon, effort. Ya. Layak kita kasih duit. Tapi dia cuma masang lagunya suaranya dari itu. Oh. Jadi dia kayak pasang radio terus keliling-keliling apa ya, buat, dan mana soundnya jelek lagi ya kan. treble doang. Nah, ada juga menurutku ini mungkin agak berdekatan antara pengemis dan pengamen. Pengamen sekarang nggak cuma nyanyi, Coki. Apa? Ada pengamen yang pamer skill. Serius. Lu bagus dong. Skillnya tapi bikin deg-degan. Ada orang bawa pecut. Jadi kayak orang sumpah, Bro. Reok. Kok pengamen bawa pecut? Bro, di Depok, bukan di Depok, di daerah Jaksel waktu itu sama kenapa bawa pecut? Di Surabaya. Enggak, dia semacam reok. Maksudnya ada yang bawa teng. Nah, dia bawa cut cetas. Agak ngarang-ngarang ke kita kan. Kita mau bilang jangan Mas, enggak ada receh. Iya. Makin kenceng cetas. Nah, itu. Tapi lebih baik, Bro. Lebih baik dia berusaha mempertontonkan sesuatu meskipun lebih pada mengancam ya. Dengan pecutnya. Oke, balik lagi ke soal ini juga topeng monyet juga menurut gua itu termasuk ke ranah ini nggak ya? Topeng monyet kan biasanya lo tau kan topeng monyet. Itu ranah musuh WWF kalau itu. Bukan musuh masyarakat karena dia mengeksploitasi monyet. Enggak, topeng monyet itu terlepas dari itu kontroversi dia mengeksploitasi binatang atau enggak. Di terakhirnya, atraksi terakhir topeng monyet adalah ngeluarin ular. Hah? Topeng monyet apa itu, Bro? Kan dimakan ular monyet. Lu nggak tahu. Topeng monyet itu terakhirnya ngeluarin ular. Di Madura nggak ada. Hah? Bener, serius gua nggak bohong. Enggak, itu topeng monyet di mana? Di Jakarta, Pak, di Jakarta. Kenapa dia ngeluarin ular? Ada, itu bagian dari pertunjukan. Ya maksudnya dipegang monyetnya. Enggak, jadi dia kan topeng monyet kan kayak gini, ada gerobaknya. Dalam gerobaknya tuh ada ularnya. Jadi biasanya habis topeng monyet kayak Sarimin pergi ke pasar. Sarimin ini, baru nanti request, Pak, ular Pak. Sumpah gua enggak bohong. Enggak, itu topeng monyet mana, Cok? Bener kan ada ular kan? Ada ular, Pak, bener tuh. Ada ular kan? Ada ular. Ular apa? Ular sanca, Pak. Ini atraksi ular apa topeng ular kayaknya? Enggak, Pak, topeng. Dan itu di komplek yang nonton anak-anak di ular sanca gede banget. Oh, terakhir karena buat ngancam kalau nggak ngasih duit mungkin. Ya kan? Masih seru ke pasar, masih seru begitu ngeluarin ular kan. Kalau tidak dibayar, ular ini saya akan tinggal di komplek ini. Di Madura nggak ada, Bro. Madura topeng monyet ngeluarin celurit. Yar bayar kamu, Dek. Tapi bener aneh banget. Tapi
kita balik lagi ke gembel. Yoi. Gembel itu kan kreatif sekali ya. Dari mulai pura-pura buntung, pura-pura pakai anak sewaan. Nah, ini juga sebenarnya. Dan kalau ketangkep mereka diapain sih? Nah, ini aku pernah kan ke dinas sosial, Coki. Wah, Anda mulia sekali hati Anda. Lo cari materi stand up. Waktu itu pernah ke dinas sosial, nanya-nanya, maksudnya gembel kalau ditangkap itu diapain? Iya. Biasa mereka ditampung dulu di sebuah penampungan, bukan dikasih gas beracun ya, bukan ya? Itu Nazi itu yang kayak gitu. Dikumpulin di gas di penampungan, Iya. lalu mereka dipecah habis itu. Misalnya anak muda di sini, Sesuai orang tua, sesuai umur. Nah, Oke. dari situ mereka dikasih keterampilan. Oh. Bener ini data dari dinas Apa sosialnya. keterampilannya? Mengemis lebih bagus. Gak bro. Public speaking ya, Iya. soft skill. Enggak, mereka dikasih keterampilan misalnya ini Coki, Apa? cukur rambut, menjahit, Oh, kerajinan I see. tangan. Diharapkan mereka setelah keluar dari situ mereka siap di masyarakat. Nah, menurut gue salah dinas sosial sih. Kenapa tuh? Kalau lu ngasih keterampilannya, let's say dia nangkep 1.000 pengemis. Ya, 1.000 pengemis diajarin menjahit, ya. diajarin cukur rambut. Kalau terus dikeluarin lagi, itu kan lama-lama kan cukur rambut di mana-mana, penjahit di mana-mana. Nggak laku, Pak. Kalau udah di mana-mana, lo ngerti nggak sih Ya, maksud ya, gue? ya. Jadi menurut gue skill yang harus dikasih sama dinas sosial, skill yang unik, Atau yang udah pasti dibutuhkan. yang udah bro. pasti dibutuh. Cukur rambut, semua orang cukur rambut. Misalnya contoh, kamu kan udah saya tangkap mengemis, terus udah saya kasih cukur rambut, kenapa kamu ngemis lagi? Habis semua orang udah bisa cukur rambut, Pak. Gimana? Kalau cuman diajarin doang, gini Pak. S1 aja yang punya skill nggak kerja, saya bisa mencukur rambut. Lah saya S1 marketing juga nggak kerja sampai sekarang. Apa yang membuat Anda bisa kerja dulu? Mungkin itu yang membuat biasanya kalau orang dari dinas sosial, maksud setelah dikasih keterampilan, mungkin jadi balik pengemis lagi, Coki. Iya, Karena nggak ada kerjaan. betul. Dan satu lagi gini Pak. Enggak, kalau aku punya usul ini. Ah. Orang yang di dinas sosial tuh di lehernya dipasangin chip. Oh, Jadi bisa didetek, bro. iya. Nah, kalau dia mengemis lagi meledak lehernya. Kayak ini. Kayak universal soldier, bro. Kayak film-film luar negeri kan. Anda sudah didata, ya kan? Sadis amat. Gimana, Nggak, Cok? tapi buat gue gini. Tapi ini menunjukkan bahwa, tahu nggak kenapa pengemis banyak di Indonesia? Kenapa tuh? Karena di Indonesia orangnya baik-baik, orangnya nggak Oh. tegaan, sehingga karena psikologi kita masyarakatnya baik, Oh iya, ini iya, dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab Benar. untuk memanfaatkan kebaikan masyarakat Iya, iya, iya. untuk keuntungan mereka. Itu Lebih jadi baik permasalahannya gitu. Kita tidak setuju orang miskin dibantu adalah karena pertama banyak orang oknum gembel-gembel nih yang menipu yang sebenarnya dia sejahtera. Ya, Terus kedua, percuma kalau kita membantu tapi tidak tepat sasaran. ya. Sama ketiga, Pak, kalau makin banyak orang miskin yang brengseknya lagi, kadang ya dimanfaatin jadi komoditas loh orang miskin, Pak, untuk konten sama TV dan sama konten kreator YouTube. Pak, berapa banyak acara terutama di Indosiar yang mengeksploitasi orang miskin, Pak. Oh. Sebut namanya, Pak. Iya, iya. Mikrofon pelunas utang. Tolong. Tolong gak di Indosiar, bro. Ya di, tapi di adalah- TV lah pokoknya di TV, ya. Pak. Aduh, Pak, orang miskin, Pak. Enggak, kalau gini, kalau acara tolong masih mending. Mikrofon pelunas utang itu yang kasihan. Dia udah difabel, Iya. diundang, dingin ke studio. Kalah nggak lunas utangnya. Itu yang kasihan ya. Tapi demi rating tinggi mungkin aku nggak tahu apakah di lain itu dibantu. Nah, tapi menurut gua kalau mikrofon pelunas utang tuh kalau nggak salah konsep acaranya gini. Jadi nanti ada 5 orang dikumpulin, 5 atau berapa orang dikumpulin yang punya utang, terus diadu secara Siapa yang lebih performance, miskin? siapa yang performance paling menghibur dan yang menang dia yang akan Dilunasin dilunasi utangnya. Kan gila banget, Pak. Kalau Berarti mau negara- kalau mau bantu ya bantu aja, kenapa diadu dulu? Anjing, lu ngerti gak sih? Orang miskin, ayo ingin saya bikin kayak, ayo berantem dulu, yuk berantem yuk berantem yuk. Nggak, jadi ini mah pokoknya- gladiator zaman modern, bangsat. Jadi yang menang dilunasin utangnya. Iya. Berarti negara Indonesia ikut mikrofon pelunas utang, bro. Hah? Biar lunas utang. Tapi ada acara lagi, Cogi. Ada acara menurutku uang kaget tuh bagus sebenarnya membantu orang miskin. Tapi menurut gua uang kaget nggak bagus, Pak. Kenapa? Orang miskin, uang kaget kan konsepnya adalah ke orang miskin, terus dikagetin dengan uang banyak. Ini 10 juta. Nah kalau dia langsung jantungan di situ meninggal, Ya kagetinya bukan begitu, bangsat. Itu mah surprise ulang tahun. 10 juta dilempar ke mukanya. Nggak begitu konsepnya. Maksudnya dia tidak pernah
membayangkan dapat duit segede itu. Jadi dia Enggak, tapi tetap enggak setuju gue. Iya juga ya harus Iya Pak, juga misalnya ya. orang miskin yang cuma lihat 500 Meskipun cara ngomongnya pelan. Iya. Ini ada duit buat Bapak, Iya. tapi 10 juta. Wah, 10 juta. langsung jantungan terus emang nggak dapet. Iya benar juga ya. Dan ada yang acara menurutku yang lebih brengsek lagi. Bedah rumah, Bro. Sama gue juga. Bedah rumah nih bagus. Dia datang ke rumah yang Rumah rusak, kumuh. rumah kumuh. Iya. Tapi misalnya dia ke kampung kumuh. Iya. Dia renovasi satu rumah. Bagaimana nasib rumah-rumah yang lain? Hanya membuat tetangganya iri. Makanya. Ini misalnya contoh nih, iya bener Pak, ini kan ke kampung kumuh. Ya. Satu orang dong yang direnovasi. Benar. Nanti di kampung kumuh itu satu doang yang rumahnya bagus. Iya, Selesai. rumah bagus dibenci ya. Karena iri, Bro. Dan gimana cara tim bedah rumah ini menentukan siapa yang paling miskin, Bro? Dia datang ke kampung kumuh, sudah jelas rumahnya rusak semua kan? Iya. Yang ada nanti ada tim bedah rumah, dia, wah ada tim bedah rumah, rumahnya dibongkar kan? Rumahku dong. Tapi ada lagi yang lebih ngeselin, Coki, daripada acara bedah rumah. Menurutku acara tukar nasib. Oh iya itu anjing sih. Mungkin yang belum tahu acara tukar nasib adalah Udah nggak ada lagi sih ya, sekarang. acara di mana 3 hari orang kaya tinggal di rumah orang miskin. Iya. Orang miskin tinggal di rumah orang kaya selama 3 hari. Betul. Begini, kalau orang kaya tinggal di orang miskin, bagus. Membuat dia bersyukur. Dia lebih bersyukur. Iya. Nah, kalau orang miskin tinggal di rumah orang kaya, buat apa? Apa yang dia pelajari, Bro? Orang kaya di orang miskin, dia enak, mah besok kita kaya lagi. Orang miskin yang tinggal di rumah orang kaya, pas di hari ketiga, mah mending kita meninggal yuk besok. Karena pelajaran apa yang dipetik, Cogi? Loh iya dong. Orang miskin diajarin kaya 3 hari doang, apa? Apa yang mau diterapkan, Bro? Tapi demi konten kan, ya kan? Ini dia yang mungkin luput dari ini dan hanya menjual ini, Bro. Iya betul. Mengasih harapan doang. Ya Allah, 3 hari jadi orang kaya. Betul. Yang ada adegan-adegannya dia kulkas nggak bisa buka, Iya, nyalain iya. AC kedinginan. Ya Allah, pura-pura jadi kaya aja nggak bisa orang miskin ya. Apalagi jadi kaya bener. Jadi Nah, kita juga acara-acara menentang gitu. kita juga menentang eksploitasi orang miskin ya. Ya Itu banyak banget, Pak. di YouTube ya. Banyak banget orang miskin dieksploitasi dan ya parah sih. Sekarang yang sebenarnya. lagi rame itu, Bro. Apa Jadi tuh? orang Gojek online. Ya. Kita order 1 juta tapi pura-pura di prank. Oh, di prank. Ternyata setelah nangis-nangis Gojeknya baru dikasih duitnya. Nah ini Oh. menurutku jahat ini. Maksudnya Gojek itu Tapi kan kan tetap dibayar, Pak. dibayar, cuma kan dibikin nangis dulu, Bro. Emosinya dipermainkan demi demi konten konten. YouTube. Emang brengsek sih. Nah itu menurut kita nggak setuju dipermainkan ekonominya. Kalau saya dan Coki nggak setuju begitu. Iya, iya, iya. Kita setujunya nih Gojek Iya. atau Grab, kita order makanan 1 juta, Betul. suruh kita kirim ke ojek pangkalan kan. Kirim ke Palmerah, stasiun Palmerah. Ya, yang itu- banyak ojek opangnya. Oh, begitu itu lebih dateng, menegangkan ya. Nah, Coki, ini juga mungkin salah satu fakta yang mungkin belum diketahui. Diperkirakan ada 77.500 gelandangan dan pengemis di kota-kota besar di Indonesia. Bayangin loh, 77.500. Itu pasti Itu gini, beberapa kali udah di Lampu merah di Jakarta aja nggak sampai segini, Bro. Jadi kemungkinan satu lampu merah 2-3 gelandangan mungkin. Benar. Tapi kalau aku jujur, Coki, Iya. kalau gelandangan Iya. itu masih mending. Hah? Bukan, maksudnya kalau dia masih berusaha ngumpulin barang bekas, Iya. meskipun tinggal di gerobak, itu menurutku masih mending karena dia berusaha. Iya. Berusaha. Iya, itu gue juga effort. Gue juga Ya, respect. tapi yang kita nggak setuju di Yang sini, minta-minta yang nggak nih. setuju itu yang pengemis, Yang pengemis minta-minta. yang minta-minta doang, nggak ada berusaha. Gue pernah ya ada orang minta-minta kayak masih sehat gitu. Kenapa dia nggak lamar kerja aja jadi kuli apa kayak gitu maksud gue. Kenapa minta-minta? Iya, aku paling agak kesel banget kalau yang minta tuh anak muda. Benar, Pak. Gak ada cacatnya, gak ada apa. Yang cacat ekonomi dan mental ya mungkin ya. Karena dia masih bisa bekerja gini. Orang tua aja yang kadang cacat masih bisa Masih berusaha. tidak mau mengemis, masih mau. Jualan koran Gua- apapun bisa dilakukan. Gue pernah, Pak. Kalau anak muda itu yang kesel, Pak. Gue pernah, Pak. Ini gue bener-bener terenyuh. Jadi ada ibu-ibu udah tua umur 50 tahunan, dia pakai baju Jawa, Ya. keliling dari rumah ke rumah nyinden, Pak. Gila, gue respect banget, Pak. Oh, itu apa? Iya, dia kerjanya gitu, semacam mengamen tapi nyinden gitu dari rumah ke rumah. Gue kasih 100.000, Pak. Ya, Gue wah, kasih itu. 100.000. Dan sebenarnya bantuan gak cuma uang doang ya. Iya. Misalnya ada pengemis, tahu nggak ente yang nggak ada kakinya terus dia pakai kayu yang dikasih roda? Mm-mm. Pernah lihat nggak itu? Pernah.
itu yang tahu, jalan-jalan pakai tangan. Iya, Itu sedih banget. Nah, kalau aku sih pengen membantu kayak gitu, kita kasih kursi roda. Begitu, Bro. Atau tempat kayu kita kasih nos. Biar dia lebih asik. Ya bukan begitu, Bro. Orang yang jalan nggak punya kursi roda, yang dia jalan pakai papan ada rodanya. Kalau kita mau jahat sih kita ajak ke tempatnya Tony Hawk Pro Skater, Bro. Ajarin backflip dong. Itu kalau kita jahat, ya kan? Tapi kalau itu aku sedih, Pak. Kalau itu, Pak. Bener, Pak. Kalau itu aku sedih. Kalau itu aku sedih, Coki. Tapi ada juga ternyata orang-orang yang bisa keluar dari zona kemiskinan, Pak. Iya, ini banyak juga nih seperti di mana nih, Coki? Pengemis asal Pati. Ungkap penghasilan sampai jadi miliarder. Gokil. Namanya aja Legiman. Sangat Pati sekali namanya ya. Memiliki total kekayaan hingga miliaran rupiah. Gokil, salut. Legiman berhasil mengumpulkan pundi-pundi sebesar 1.043.000.000. Gak hanya kekayaan mencapai miliaran rupiah. Legiman juga diketahui memiliki tanah senilai 275 Dari juta. mana uangnya? Dari ngemis, Bro. Sehari dia dapat 695.000. Gila loh. Ini dari mengemis-ngemis. Kalau ulet memang bener ya, kalau kerjaan ditekuni. Ya nggak gini caranya dong. Gini caranya. Nggak gini caranya. Ya gini kisah-kisah sukses gini harusnya menjadi pelajaran bagi kita yang untuk lebih selektif mau nyumbang. Bukan kita melarang Anda untuk berbuat baik, memberi kepada sesama, tapi pastikan bantuan Anda dipergunakan dengan tepat dan tepat sasaran. Ya, karena faktanya, Coki, seperti yang aku bilang tadi, dinas sosial masih banyak butuh bantuan. Betul. Terus juga badan-badan zakat, badan-badan sedekah dan itu masih yang paling banyak. ironis apa? Kita lebih gampang ngasih ke pengemis, padahal jangan-jangan di keluarga kita sendiri ada yang susah loh. Oh iya juga ya. Itu yang paling susah. Kita tuh kayak kasihan sekali bapak ini. Padahal adik kita nggak mandi-mandi. Nggak, maksud gue kadang tuh kita tertutup sama orang terdekat kita orang daripada terdekat. tetangga. Lu daripada jauh-jauh ya cari pengemis ya. Cari orang yang paling dekat aja deh. Anak kos akhir bulan. Itu udah setara pengemis, Bro. Bro, serius, Bro. Dulu, Bro, pas aku di Surabaya, Bro. Karena biasa anak kos tuh kalau nggak punya duit karena biasa ATM-nya nggak bisa atau kirimnya nggak bisa. Dulu, Bro, aku, Bro, sampai makan lidah buaya, Bro. Ya kan nggak apa-apa lidah buaya. Lidah buaya, kenyang kagak tambah lapar. Sama makan daun-daunan, Bro. Air hujan direbus buat minum, begitu, Pak. Nggak mungkin. Iya, Bro, kalau lagi krisis Suriah. Waduh. Masuk kalau krisis lagi nggak punya duit banget begitu. Ya jangan lupa kita ngasih pengemis, jangan lupakan tetangga kosan kita. Nggak, gini, kadang tuh orang brengsek juga. Misalnya kita sering ngasih pengemis tapi om kita, aduh om lagi butuh dana, aduh nggak punya duit om gitu. Ya, kadang kita suka lupa orang-orang terdekat. Lupa orang terdekat malah membantu orang di luar. Mungkin om Anda harus jadi pengemis juga. Biar dibantu. Tapi ngomong-ngomong soal orang miskin jadi kaya, ini ada sebuah kisah juga, Coki. Iya. Dari teman kita stand up komedian. Betul. Dulu dia orang miskin dia, Bro. Rata-rata beberapa stand up komedian dulu orang miskin yang menjadi lebih baik. Benar. Sekarang menjadi orang miskin yang berubah. Menjadi orang miskin yang lebih lucu sekarang. Enggak dong, bukan udah lebih miskin kaya lagi. Dia udah punya iPhone 11 loh. Ini adalah teman kita Pandu Winoto. Dia dulu ada di zona kemiskinan, tapi karena dia stand up, bikin konten terus, rajin, ulet, berteman dengan Radit juga, akhirnya dia nasibnya meningkat, Cok. Daripada gitu mending kita langsung telepon aja, terus kita tanya-tanya langsung gimana, apa yang buat dia berubah dan yang lain-lain. Oke? Langsung aja kita telepon Pandu Winoto. Oke, halo, ini dengan Pandu? Ya, Mas, benar sekali. Ini dengan Pandu, partnernya Raditya Dika, betul ya? Iya, Bang, bener, Bang. Gokil. Ini Pandu mantan orang miskin, Coki. Gokil. Bener gak? Enggak, masih sama aja. Wah, sama. Kagak lo, konten-konten lo. Udah agak lebih aman kalau yang sekarang. Udah gak mikirin mau numpang makan di mana aja. Ya berarti sudah tidak miskin dong. Emang kalau gak miskin, iya. Iya bener dong. Saya lihat. Tapi kalau kaya banyak yang lebih kaya. Ya kan enggak, maksudnya ada peningkatan taraf hidup di dalam diri Anda, ya kan? Oh, saya lihat Instagram Anda udah selfie pakai iPhone 11.
Orang miskin mana yang selfie foto pakai iPhone 11? Betul. Biar apa? Biar lebih jelas kemiskinannya bagaimana? Bukan dong. Sudah pasti karena ada peningkatan taraf hidup sekarang. Pandu. Biar iPhone jadi HP merakyat dipakai gue tahu. Oh, itu tujuan Anda ya? Iya, biar nggak kalangan atas doang yang bisa pakai. Iya. Tapi ya tetap aja harganya mahal. Blok. Pandu. Ya bang. Gue mau nanya-nanya nih. Kita kan lagi membahas topik tentang orang miskin lebih baik tidak harus dibantu. Kalau menurut kita berdua. Karena kalau buat kita berdua, kalau dikasih keterampilan boleh. Tapi kalau cuma dikasih duit doang, dia nggak bisa. Istilahnya kalau cuma dikasih ikan doang, dia nggak bakal bisa belajar nyari ikannya. Kalau gue lebih setuju, gue lebih setuju dikasih kailnya daripada dikasih ikannya. Iya benar. Kalau dari sudut pandang lo nih, yang memang teman-teman lo dan lo pernah sempat merasakan ada di taraf hidup seperti itu biasanya kalau orang-orang yang miskin gitu, mereka ngapain sih kerjanya, Ndu? Kalau di hari-hari biasa gitu? Ya selain menatap langit-langit. Iya. Apa biasa? Kalau gue dulu ya ini berpikir lebih banyak pikiran gimana caranya bisa makan. Terus kalau gue kan triknya kan karena ikut sama anak stand up kan. Ya. Jadi di Jakarta Barat gue yang minggu pertama tuh di rumahnya Rigen seminggu. Habis itu pindah ke Lolo minggu kedua gitu. Terus mereka ada yang mulai curiga gak? Kenapa Pandu? Enggak kan orangnya baik-baik semua anak stand up gitu untungnya. Nah, lu kan beruntung. Lu kan tipe orang yang memang mau bekerja. Karena lu berpikir dan pikiran lu jadiin. Enggak bekerja apa, orang dia numpang di Rigen seminggu, denger di Lolo dulu, seminggu. Denger dulu, dia berpikir stand up. Abis itu dia eksekusi dengan jadi stand up komedian. Benar. Jadi nggak cuma berpikir doang. Lu kan termasuk orang yang akhirnya keluar dari zona kemiskinan. Nah, kalau teman-teman lo yang masih di zona itu, mereka ngapain sih biasanya, Ndu? Kegiatannya, Ndu? Berpikir doang atau gimana, Ndu? Gue pengen tahu dong, penasaran gue. Ya banyak sih orang miskin. Ada yang gimana caranya buat ngibulin orang yang bisa dikibulin lagi, nyari orang-orang baru yang bisa dikibulin. Gitu. Oh, yang penting tujuan utamanya itu adalah buat makan, buat survive. Makan, iya. Oh, begitu Anda ya. Gitu. Kalau buat beli barang-barang mah nggak mungkin. Nggak kepikiran. Liburan, nonton bioskop tuh nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Paling nonton berita orang miskin meninggal gitu ya, buat semangat hidup. Pandu, tapi kalau mereka itu sendiri pernah berpikir nggak sih kerjanya apa gitu untuk keluar dari kemiskinan? Biasanya yang paling populer di pikiran mereka ngapain biasanya? Atau Pandu sendiri dulu pada saat sebelum stand up, sebelum ketemu stand up. Kalau sebelum stand up, gua dulu sempat parkir, jadi nyemir sepatu. Cuman gua punya abang sepupu ngasih gua motor buat gua kerja lebih benar kan. Akhirnya gua jadi kurir. Sempat putus asa nggak? Maksudnya, aduh gini-gini terus nih dulu. Ya, putus asa. Cuman kan kalau gue dari dulu pikirannya udah yang penting duit. Kalau gue gimana caranya dapetin duit. Oh, itu aja yang penting sehari-hari ya. Iya. Duk, makan lah. Sekarang kan lo udah keluar dari zona kemiskinan, Duk. Bisa dibilang udah lebih mending lah, udah bisa menghidup, udah bisa beli hal-hal lain selain makan kan sekarang lo. Nah, lu sekarang gue mau tanya, kalau lu ketemu pengemis, lo kasih duit nggak? Karena dulu kan lu ada di. Apa ente merasa ngaca? Enggak, kalau gua ngelihatnya gini, lu kalau ketemu pengemis, lu kasih duit atau lu merasa ini kalau gua kasih duit nggak bakal efektif karena mereka juga paling habis cuman. Lu kalau ngelihat pengemis, apa yang lo lakukan? Sebagai orang yang dulu pernah ada di situ, gua penasaran, Du. Kalau pengemis sama pengamen, gua masih ngasih yang receh-receh lah. Oke, yang nggak lo kasih yang kayak gimana? Yang kayak ini. Mahasiswa gue nggak mau ngasih, nggak tahu kenapa. Yang mana? Yang mahasiswa? Iya, yang mahasiswa minta sumbangan. Oh, iya. Gue lebih demen yang karena gue ada di posisi yang pengamen juga kan dulu, jadi gue lebih mendingan dia sama yang pengemis. Mahasiswa mungkin. Mahasiswa minta sumbangan ini sumbangan buat dia apa buat bencana alam? Gak tahu. Tiba-tiba minta sumbangan bawa kotak, gue nggak tahu apaan. Gitu. Kalau sumbangan bencana alam kan biasanya di daerah sendiri kan udah ada, jadi nggak, ya udahlah di daerah aja gitu. Oke. Ya, Anda pengemis, pengamen tetap Anda bantu ya. Iya. Tapi lo pernah kepikiran nggak sih kalau ternyata kalau lo kasih duit gitu, kalau buat lo sendiri, apakah itu nanti akan membuat mereka keluar dari zona kemiskinan atau akan tetap lingkaran setan di situ-situ lagi kalau menurut atau lo? Atau melahirkan pandu-pandu yang lain?
Kalau Pandu yang lain bagus dong, bisa keluar zona nyaman. Enggak, Pandu yang dulu maksudnya. Oh. Pandu sebelum punya iPhone. Enggak. Ya tapi kan emang kayaknya udah orang kan pasti udah bakal nyaman di posisi itu kan. Karena Oh. udah tahu hasil. Orang males berjudi di tempat lain kan karena nggak tahu hasil. Berarti sebenarnya lu dengan kata lain membuat dia mendalami menjadi lebih Iya. pengamen dong berarti ya. Emang kerjaannya dia kayak gitu ya udah. Enggak, misalnya Tapi kan teman-teman gue sebagian pengamen kan emang buat nafkahin bininya, buat dia kan dengan cara pengamen. Ya. Oke. iya, iya. Kalau pengamen masih oke sih. Kita Pengamen lebih masih ke oke, gembel masih sih, maksudnya ke gembel. ke sih. pengemis gitu, karena ternyata secara penelitian ada yang mendata pengemis-pengemis tuh gajinya gede-gede, Pandu. Lebih gede dari manajer, lu tahu nggak? Ya. Apa nggak pengen jadi pengemis lagi Anda, Pandu? Gue pada pernah pengemis, kagak malu gue mah. Harga diri kalau jadi Sekarang udah nggak bisa ya. Soalnya udah ada iPhone 11 Endu ya. Enggak bang, karena semiskin-miskinnya orang Tanggul itu nggak ada pengemis. Oh. Benar, Paling beda. miskin itu paling ngambilin botol-botol aqua itu buat dikeloin balik. Nah, kalau buat Gitu. gua, Ndu, kalau kayak gitu itu keren. Karena dia bekerja, Dan dia bukan minta-minta. dan dia go Ya green kalau banget. minta-minta enggak. Iya. Joki selain dia gelandangan pengepul barang, dia go green banget, Bro. Kenapa? Karena dia ngumpulin barang-barang plastik kan. Iya. Pandu sempat titik terendah dulu, nggak punya uang, ngapain? Jual ginjal atau masuk ISIS dulu? Ngapain? Enggak. Titik terendah gue nggak tahu. Pernah maksudnya? Hidup gue titik terendah mulu dah dulu dah. Sampai nggak bisa dicari titik yang terendahnya Iya, gitu. tapi nggak bisa titik terendah nggak tahu. Yang paling rendah yang mana? Karena banyak rendahnya ya dulu ya. Iya. Nah, rendah. sekarang Ndu, setelah lo udah keluar dari zona itu, apa yang pengen lo lakukan? Kuliah? Beli Enggak, rumah? kalau kuliah kayaknya gue nggak kepikiran untuk kuliah. Paling kalau buat belajar bisnis, Wih. kayaknya tertarik buat ke situ daripada mikirin ijazah. Gitu. Oke. Oh, Oke. Keren-keren berarti. Ya, Jadi karena kan orang tua gue nggak punya ego buat anaknya sampai sarjana. bukan begitu, mungkin sudah melihat kenyataan Anda susah banget jadi sarjana mungkin, Joki. Mungkin sudah merasa. Bukan masalah duitnya, bukan masalah Bukan. duitnya, Ndu. Masalah kalau suruh belajar lagi udah batu nih otaknya udah susah. Nah, itu bener. Mungkin cari yang lain aja. Oke, jadi nih pertanyaan terakhir nih. Jadi dulu kan sempat Pandu naiknya salah satu gara-gara Raditya Dika nih. Betul. Sering collab. Apakah Bang Radit nih cukup berdampak dalam kehidupan Anda? Betul. Iya, karena Bang Radit ngasih banyak kerjaan buat gue. Oke. Betul. Karena kalau gue pribadi gue lebih senang dikasih kerjaan dibanding dikasih secara cuma-cuma gitu. Oh. Betul. Karena opini gue tentang orang miskin, kalau orang miskin dikasih enak mulu lama-lama ngelunjak. Gitu. Oh, Anda Gokil keren nih, keren. Opininya Kenapa keren. dia tahu? Dia sempat mengalami dulu yang pindah ke rumah Lolo seminggu, ke rumah ini seminggu, Iya, ngelunjak. Awalnya nasi doang. Berarti mungkin lo bisa lakukan nanti, Ndu, next time kalau ketemu teman-teman kita yang kurang beruntung, lo kasih ini aja, emailin Job Street. Ya enggak, Bro, solusi orang miskin apa? Ya Orang Radit. miskin aja kagak ngerti email. Bapak gue ngertinya Emil, bukan email. Duh. Pandu, Ya bang. berarti solusi Iya, Mas. orang miskin adalah Raditya Dika, Coki. Oh iya benar. Iya, Bukan Pandu. Raditya Dika dong. Yang ngasih kerjaan aja sebenarnya sih. Ya, Pandu, Ngasih pekerjaan. Yuda Keling. Iya. Dulu Yuda Keling kan Udah nggak miskin, dia udah udah kaya, nggak Pak. miskin. Makanya Dia punya mobil lu lebih kaya lu. Yuda Keling setelah ngumpul sama Radit jadi kaya. Betul. Pandu ngumpul sama Radit jadi kaya. Betul. Kuncinya memang Ente di Radit. pesugihan apa gimana di Radit? Nggak tahu. Enggak, karena sering dikasih kerjaan ya. Kerjaan. Jadi berkembang terus. Wah, keren banget Pandu ya. Oke, Jadi bisa tapi gue berubah hidupnya. suka dan gue sepakat dengan opini kita bahwa memang betul kata Pandu, orang miskin lebih baik dikasih kail daripada dienakin terus ya, Ndu ya. Iya betul. Karena nanti akan ada ngelunjak ya. Iya, orang kaya nakan ntarnya. Betul. Oke, thank you Pandu atas opini-opininya. Iya, Pak. Semoga lo makin sukses lagi. Amin. Semoga nanti gua berharap lo nggak cuma punya iPhone 11, lo juga jadi punya rumah yang lebih bagus, lo Amin. punya mobil juga, lo punya segalanya. Udah kayak habis ngasih pengemis ya, banyak doa. Iya enggak, maksud gue ini kan harapan. Ini kan harapan sebagai teman. Iya bang, maaf bang. Iya, Bang. Dan mungkin apakah lo akan menamakan anak pertama lo Raditya Dika sebagai bentuk balas budi kepada Raditya Ahmad Radit Radit. Radit gitu mungkin ada Kayaknya Raditnya. iya sih.
harus ada unsur-unsur nama Kalau gitu. cowok, Kalau cewek nama kucingnya. Nama kucing lebih cocok jadi Oh, udah. pandunya. udah teks. Oh ya. Oke, yaudah. Bang, udah Ya. mau teks, Bang. Sudah syuting gokil, Sudah keren mau sekali. syuting. Thank you ya Iya, Pandu ya. Saking Bang, ya, sibuknya. Bang, terima kasih. Makasih Pandu. Oke, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gila, betapa berubahnya hidup Pandu. Bahkan saat kita telepon aja dia sedang syuting. Betul. Lagi dipanggil mau take, keren itu banget. nggak ya. salah syutingnya itu syuting ngasih hadiah ke orang miskin. Enggak, syuting tukar nasib. Waduh. Tetap Pandu jadi bagian orang miskin. Enggak, tapi ya itu keren banget ya Pandu Keren, ya. keren, Karena Pandu kerja keras dan dia ulet. Ya. Meskipun dia sempat di fase kehidupan yang sampai numpang di rumah temen. Betul. Gimana perasaan Lolo dan siapa yang ditumpangin Rigen? Iya. Dulu numpang-numpang, sekarang HP-nya lebih bagus dari gua. Benar. Gimana perasaannya? Tapi keren, Pandu bisa jadi contoh Betul. buat teman-teman. Dan kita sih pengen ya podcast Musuh Masyarakat ini paling nggak pendengar kita nih lain kali kalau ketemu pengemis di jalan coba lebih selektif lah. Iya. Jangan gampang kasihan. Jangan gampang Betul kasihan. kata Tretan Muslim, coba dites kalau dia kelihatan difabel, kita tes seberapa difabel. Apakah itu valid difabelnya? Benar. Kalau koreng-koreng itu bahkan ada caranya Pak bikin koreng palsu. Iya, ada, dia Pak. bayar make up artis, Bro. Hah? Cinderella. Bayarnya 1 juta, penghasilan 200.000. Tapi kan kalau per hari dia balik modal lah 1 gitu. Terus kan. nggak cuci muka dia jadi koreng sebulan ya kan? Ya kalau kita sih solusinya misalnya ada pengemis mencurigakan, ini palsu apa enggak ya? Iya. Kan kita takut. Hmm. Bapak palsu ya? Kan kaget. Mending buat kalau kita melihat pengemis yang cacat-cacat, kita bawa kain kafan. Hah? Langsung sumpah pocong. Iya benar ya. Yang intinya lebih selektif aja. Lebih selektif aja. Ya kalau pesan dari kami sekali lagi lebih selektif dan juga kalau mau membantu yang sudah jelas itu ke dinas sosial. Betul. Atau lembaga-lembaga yang apa namanya yang sudah jelas terbukti apa bantuannya itu dipakai misalnya ke orang miskin yang ini buat bantu perbaiki rumah, itu lebih jelas daripada kita betul. hanya ngasih-ngasih ke orang miskin di lampu merah, karena menurut kita itu hanya akan menyuburkan Betul. para pengemis. Oke. Dan mudah-mudahan juga pengemis ya kalau kreatif lebih baik dipakai untuk kerja lah ya. Ya buat pengemis kalau mendengarkan Tapi gimana kalau acara pengemis ini, pakai kitabisa.com gimana dia? apa? Kitabisa.com pengemis. Buat apa, Cuk? Ya kan boleh sih, tiap orang kan boleh bikin. Saya ngemis nih, kita pakai kitabika. Kita butuh duit ya buat. Ya intinya lebih selektif lah. Yoi, jadi buat para pengemis kalau kalian mendengar acara ini, Hah? Enggak juga ya. Dengan miliaran kan, gue yakin iya. bisa. Pak Legiman di Pati. Anda jangan pura-pura miskin lagi. Anda sekarang sudah punya 1M. Download Noise dong, jangan lupa. Dengerin ini. Jadikan pengemis yang lain jadi legiman-legiman yang lain. Oke, sekali lagi itu dia bantu ke. Dan dia sampahnya yang terakhir, dia pasti nggak bayar pajak tuh Pak Legiman. Pajak pengemis nggak ada, Bro. Iya benar nggak? Wih, ada. bener juga ya. Nggak bayar pajak tuh Legiman tuh. Dan uangnya cash biasanya dia, Bro. Iya Pak. Karena nggak bisa ditabung. Iya. Kenapa tampang seperti Anda nabung 1 miliar? Ya udah, Cuk, nggak closing, Cuk. Oh ya, jangan lupa untuk tetap download aplikasi Noise. Bagi mungkin ada gini, mungkin ada lu yang denger ini di aplikasi temen lu download aja di aplikasi lu. Udah ada di iOS juga kan ya, iOS udah ada di Apple Store, di apapun udah ada. Langsung aja download aplikasi Noise dan sebarkan ini ke orang-orang yang asik. Sekali lagi, para Noise, sebarkan konten kita ke orang-orang yang asik. Dan buat yang protes-protes minta durasi panjang, ini hari ini kita kasih durasi panjang. Kita kasih ya. yang panjang nih. Kita oke? kasih yang panjang. Untuk menginspirasi orang-orang miskin di sekitar Anda. Kalau Anda lagi di lampu merah ada pengemis, Anda ajak masuk ke mobil, dengerin podcast ini biar dia jadi sadar, Jogi ya. Biar tidak hanya menjadi meminta bantu-bantu orang terus. Dan tapi jangan harus lupa komen bekerja. juga di kita. Ya, dan jangan lupa komen kalian gimana pendapat kalian tentang tema kali ini, dan juga silakan komen tema apa Ya. buat selanjutnya yang akan kita bahas. Ya, dan Oke. kita mungkin coba akan lebih panjang ke depannya ya, karena banyak yang bacot suruh panjang. Panjang. Resiko makin gede, Bro. Video 20 menit aja kalau dipotong masuk Instagram akun-akun dakwah. Resikonya gede, apalagi Anda panjang-panjang. Kami panjang masa hukumannya nanti. Ya udah kalau gitu, saya Tretan Muslim pamit. Dan gue Coki Wardede. Sampai ketemu lagi di podcast Musuh Masyarakat selanjutnya. Bye-bye.